Berjumpa lagi dengan Bu Ana. Hari ini kita akan belajar unsur-unsur cerita dongeng. Nah, dengan indikator pembelajaran, kalian mampu menemukan unsur-unsur dalam cerita dongeng, tokoh, sifat, dan pesan moral melalui membaca cerita dongeng dengan tepat. Tujuannya apa anak-anak kita belajar hari ini? Nah, setelah membaca cerita dongeng dan menyimak penjelasan guru dalam video, kalian mampu menemukan unsur-unsur dalam cerita dongeng, seperti tokoh, sifat, dan pesan moral secara tepat. Nah, selanjutnya, apa itu dongeng? Nah, apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi, akan tetapi mengandung pesan moral. Bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang, yang mempunyai fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan juga sebagai hiburan. Selanjutnya, pada umumnya, dongeng itu tidak diketahui nama pengarang atau penulisnya. Ada dongeng tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, Keong Mas, Demi Sri, Semut dan Kepompong, dan Si Kancil. Itu adalah contoh dongeng. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur dalam cerita dongeng? Yang pertama, tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita anak-anak. Tokoh utama, tokoh yang paling banyak diceritakan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang porsi penceritaannya lebih sedikit. Jadi ada tokoh tambahan, ada tokoh utama. Sifat. Nah, apa itu sifat? Sifat adalah watak atau karakter dari tokoh. Bisa dikenali melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan reaksi tokoh. Nah, selanjutnya, apa itu pesan moral? Nah, pesan moral itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, tokoh, sifat, dan pesan moral adalah unsur-unsur dalam dongeng. Nah, sekarang coba anak-anak baca, anak-anak simak dengan cermat dongeng yang berjudul Semut dan Kepompong berikut ini.
setelah kalian membaca cerita dongeng ini nanti, kalian bisa menemukan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng yang berjudul Semut dan Kepompong. Nah, apa unsur-unsur dongeng Semut dan Kepompong? Nah, siapa tokohnya? Tokohnya semut, kepompong, atau kupu-kupu. Bagaimana sifatnya? Nah, sifat semut sombong. Buktinya semut berkata dengan sombongnya kepada kepompong bahwa ia bisa bertahan dari badai karena berlindung di bawah tanah. Lalu bagaimana dengan kepompong? Nah, kepompong itu penolong. Buktinya ketika kupu-kupu tetap menolong semut dari lumpur yang menghisapnya meskipun semut telah sombong kepadanya ketika ia masih menjadi kepompong. Apa pesan moralnya? Nah, pesan moralnya dari cerita Semut dan Kepompong, kita harus menyayangi dan menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Karena semua makhluk ciptaan Tuhan harus kita kasihi dan tidak boleh kita menghina makhluk yang lain. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Ana tentang unsur-unsur intrinsik dalam dongeng, nah coba sekarang kalian simak dongeng berikut ini, kemudian kalian temukan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng tersebut, lalu kalian tuliskan di dalam buku tulis kalian. Contohnya, tokohnya siapa saja, sifatnya bagaimana, serta pesan moral apa yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.